Rumah bukanlah tempat di mana keluargamu berada, namun rumah adalah tempat di mana dirimu merasakan pulang. Begitulah rumah menurut Dimas Suryo pada novel Pulang, karya Laila Salika Khudori. Novel Pulang menceritakan tentang 3 sejarah. Di antaranya, yang pertama yaitu peristiwa pada bulan September 1965, di mana hal itu terkait tentang gerakan 30 SPKI. Yang kedua, Perancis pada bulan Mei 1986, dan yang terakhir yaitu kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada bulan Mei 1998. Dimas Suryo adalah seorang eksil politik yang meninggalkan tanah air yang dicintainya pada tahun 1995. Dimas Suryo bekerja sebagai redaktur Berita Nusantara yang sedang mengikuti konferensi jurnalis bertaraf internasional di Santiago, Chile. Pada peristiwa 30 September 1965 terjadi, Dimas Suryo tidak bisa pulang ke Indonesia. Ia dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai dalang terbunuhnya pahlawan revolusi. Akhirnya, Dimas Suryo terdampar di Perancis bersama 3 rekannya, yaitu Nugroho Dewantoro, Christophe, dan Jai Sinso. Pada Mei 1968, saat baru tinggal di Paris, dan kota itu sedang bergolak oleh gerakan mahasiswa dan buruh yang sedang menentang pemerintahan de Gaulle. Dimas Suryo bertemu Vivienne dan Devereux. Mereka menikah dan memiliki putri sematawayang, Dimas Lintang Utara. Bagi Dimas, Indonesia adalah rumah sejatinya. Tujuan kerinduannya untuk pulang. Aku ingin pulang ke rumahku, Lintang. Ke sebuah tempat yang paham akan bau, bangun tubuh, dan jiwa. Aku ingin pulang ke Karet, ucap Dimas pada putrinya. Sebenarnya, selain cinta kepada Indonesia, Dimas juga memendam cinta lain di Indonesia. Dimas masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya yang bernama Surti Anandari. Surti telah menikah dengan rekan kerja Dimas yang bernama Hananto Prawiro. Mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Mereka menamai anak mereka yang awalnya sudah direncanakan dengan Dimas jika Surti dan Dimas menikah. Karena Dimas yang belum selesai dengan masa lalunya, hal inilah yang menjadi sumber keretakan rumah tangga antara Dimas dan Vivienne. Karena Surtilah, Vivienne menceraikan Dimas meskipun ia masih mencintai pria tersebut. Ketika Lintang Utara berpacaran dengan Araya Lafebre, pemuda blasteran Prancis Indonesia, tapi bukan anak eksil, hubungan Lintang dan Dimas merenggang. Sikap Dimas terhadap Naraya yang tidak menyenangkan membuat Lintang terluka dan tidak ingin mengunjungi ayahnya lagi. Tetapi pada saat Dimas jatuh sakit, tidak ada yang menahan langkah Lintang untuk mengunjungi ayahnya dan menyampaikan perjalanan ke Indonesia guna untuk merekam peristiwa 30 September 1965. Sebagai anak dari eksil politik, tidak mudah bagi Lintang masuk ke Indonesia, apalagi kedatangannya ke Indonesia dengan upaya menyingkapkan kembali tabir hitam dalam sejarah Indonesia. Di balik tabir itu bertaburan darah orang-orang yang tidak berdosa, yang dituduh komunis atau berhubungan dengan komunis. Untunglah Narayana memiliki koneksi di KBRI. Para diplomat junior berpikiran terbuka yang bersedia mengusahakan bagi Lintang. Lintang tiba di Jakarta tatkala Indonesia sedang panas bergolak pada Mei 1998. Terjadinya demonstrasi besar-besaran, mahasiswa melakukan unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM dan KKN yang menjurus kepada tuntutan reformasi. Presiden Soeharto diminta turun diri dari bangku presiden yang telah didudukinya selama 32 tahun. Atas inisiatif Sagara Alam, anak bungsu Hananto Prawiro yang bekerja di LSM Anak Bangsa. Lintang menyusup ke dalam kerusuhan terbesar dalam sejarah Indonesia pada kerusuhan Mei 1998. Dan di saat panasnya kondisi politik dan rentannya pada saat itu, Lintang berusaha merekam film yang mengangkat para korban sejarah Indonesia. Seiring dengan itu, ia tidak bisa menampik perasaan yang ada di dalam interaksinya dengan alam.
Hananto yang telah menghilang dari peredaran sejak 30 September 1965 kini dijadikan target pemburuan yang ternyata bersembunyi di Jakarta. Sedihnya, sebenarnya Hananto yang seharusnya berada di Santiago, Chili untuk mengikuti konferensi. Walaupun telah menikahi Surti Anandari, ia kerap masih melakukan hubungan badan dengan wanita lain. Menjelang peristiwa Gestapo, Surti ingin meninggalkannya, dan Hananto bertekad untuk mempertahankan pernikahannya. Itulah sebabnya Dimas Suryo yang menggantikannya pergi ke Santiago. Pada akhirnya, keinginan Dimas Suryo untuk dapat pulang ke Indonesia menjadi kenyataan. Tanah di daerah Karet yang selalu ia impikan dan selalu ia sebut kepada Lintang, kini telah menjadi tempat persemayaman. Nilai yang terkandung di dalam novel Kulang karya Lele S. Hudori dapat dikategorikan menjadi nilai moral, sosial, dan juga religi. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung pada novel Kulang karya Lele S. Hudori yaitu ada setiap karakter menunjukkan sikap optimismenya pada setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian mereka saling menunjukkan kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit, serta setiap karakter pada cerita ini memiliki tanggung jawab terhadap peran mereka masing-masing. Yang kedua, ada nilai religius, yang dimana di cerita ini beberapa karakter sering menunjukkan sikap religiusnya seperti bersyukur serta pasrah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah nilai sosial. Di novel ini ternyata ada nilai sosialnya juga loh, yang dimana setiap karakter menunjukkan adanya saling kepedulian sosial antara satu sama lain.